Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijini ilmu wajibin fahma. Kita mulai materi yang tertinggal ya sebenarnya ini. Metode numerik. Metode numerik ini dibagi dua, yaitu ada di bab 3, yaitu menyelesaikan persamaan secara numerik. Yang satu lagi ini integrasi numerik. Integrasi numerik ini ini ada di bab 4 di integral. Nah, untuk menyelesaikan persamaan secara numerik ini merupakan bagian dari aplikasi turunan, yaitu karena di sini dia memakai turunan ya. Jadi ketiga metode ini dia memakai konsep turunan atau sebagian teori dari turunan. Untuk metode bagi dua kalau tidak salah pernah disinggung sebelumnya. Kemudian ini ada metode Newton dan metode titik tetap. Nah, untuk integrasi numerik karena pendekatan kemarin itu luas di bawah kurva itu didekati oleh jumlah numerik. Nah, ini ada jumlah cara mengerjakan luas di bawah kurva dengan beberapa metode ya. Ini ada jumlah Riemann kiri, Riemann kanan, titik tengah, kemudian aturan trapesium dan aturan parabolik. Nah, ini untuk aturan parabolik ini ada ketentuan n atau partisinya harus genap. Nah, untuk metode bagi dua ini ada langkahnya, algoritmanya ya. Misalkan yang harus dipenuhi pertama fungsi yang kontinu. Jadi kita harus punya fungsi yang kontinu di sini. Kemudian interval. Nah, jadi kalau diilustrasikan, misalkan ini ada intervalnya dari A sampai B, ini A1 sampai B1. Ya, ini kita anggap A dan B, kemudian fungsinya kontinu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada syarat ini ya. Jadi F A1 dikali F B1 itu kurang dari 0. Maksudnya di sini jadi ada beda tanda. Jadi kan kalau lihat dari di sini ada dua kemungkinan ya. Jadi F A1-nya positif dan F B1-nya negatif, atau kemungkinan kedua F A1-nya yang negatif dan F B1-nya yang positif, atau nanti ada kemungkinan fungsinya seperti ini. Nah, ini kan berarti ini ya. Jadi F A1 dan B1-nya beda tanda. Jadi kalau dikalikan hasilnya negatif. Kalau ada yang satu positif, satunya negatif, kemudian fungsinya kontinu, ya setidaknya dia berpotongan di 0 pada suatu titik ya. Ingat di teorema nilai rata-rata. Nah, ini algoritmanya untuk menentukan ini FC0-nya ya. Nah, FC sama dengan 0, ini algoritmanya seperti ini. Jadi ketika kita punya ini dua nilai fungsi yang berbeda tanda, nah kalau jaraknya terlalu jauh, kita bagi dua. Ini bagi dua, jadi kalau misalnya di sini ini A1, B1, jaraknya terlalu jauh, terus kita bagi dua. Kira-kira di sini tengahnya, ya, di sini tengahnya seperti ini. Nah, terus nanti kita hitung. Kalau di sini ada, kalau misalnya kita punya di sini M satunya, kemudian kita peroleh M1 sama dengan 0, ya ini adalah M1 itu adalah solusinya. Tapi kalau tidak, nah tadi kan ini udah dibagi dua, terus kita hitung lagi.
untuk ilustrasi yang ini kita lihat gambarnya kita pakai yang hitam ya. Jadi misalnya kita punya ini A1 ya, ini A1 nilainya negatif, kemudian kita kalikan FM1 nilainya di sini ya positif, berarti nilainya, nah hasil perkaliannya hasil perkaliannya negatif. Karena hasil perkaliannya negatif, berarti yang B-nya kita ganti. Jadi B2-nya sama dengan M1. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita peroleh, langkah ini dilakukan di langkah 4 dan 5. Jadi kalau kita kalikan kan FA1, M1 itu negatif. Tapi kalau kita kalikan FM1 dengan FB1 ini hasilnya positif. Ya, karena positif berarti di sini ya B2-nya kita harus ganti dengan M1. Nah, dengan proses mengecek dengan cara yang satu atau cara dua ini kita temukan batas yang lebih kecil, yaitu dengan jarak jaraknya. Jadi kita punya di sini jaraknya tadi B1 min A1 per 2. Nah, ini adalah jari-jari solusi atau diameter solusi yang mungkin. Nah, nanti diameter ini kita reduksi, kita perkecil sampai ini ya, sampai galat atau diameter solusi yang diinginkan. Nah, ini jadi di sini kalau di algoritmanya nanti langkah 1 sampai 5 diulangi terus. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat contohnya, contoh dari penggunaan algoritma bagi 2 ini. Misalkan kita punya fungsi fx, x pangkat 3 min 3x min 5. Nah, tentukan nilai c yang ada pada domain f. Karena ini fungsi polinom, berarti domainnya di sepanjang bilangan real ya. Sehingga titik c ini bernilai 0. Nah, kita lihat ilustrasi fungsinya ini ya. Jadi titik c-nya kira-kira di sini. Ini titik c, sehingga fc-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari grafik fungsinya ini titik c ini ada di interval ya ini 2 sampai 3. Jadi kita hitung A1-nya, di sini A1-nya itu adalah 2. Ini jadi 2 pangkat 3 min 3 kali 2 min 5. Ini sama dengan 8 kurangi 6 kurangi 5 berarti min 3. Kemudian B1-nya itu adalah 3 ya. Karena ini dihitung atau di aproksimasi di interval 2 sampai 3. Ini A1 B1. Jadi 3 pangkat 3 min 3 kali 3 min 5. Hasilnya jadi 27 kurangi 9 berarti 18 kurangi 5 itu adalah 13. Nah, ini FA1 FB1 ini negatif dan positif, berarti nilainya jadi negatif. Nah, karena ini berlainan tanda, berarti ada kemungkinan ya dengan teorema nilai rata-rata. Jadi pasti ada suatu nilai
sehingga C-nya bernilai 0 atau bernilai di antara, lebih tepatnya jadi ya karena 0 ini ada di antara min 3 sampai 13 ya. Nah, dari sini kita bagi dua, jadi kita punya MN, M1. M1-nya ini adalah A1 plus B1 per 2, atau di sini 2 plus 3 per 2, yaitu 2,5. Nah, kita hitung F 2,5 ini. Ya. Ini M1. Nah, berapa nilainya? Ini nah, kalau kita lihat di contekannya, ini katanya nilainya 3,125. Nah, ini kan nilai FM ini bisa kita periksa dengan A1 atau B1. Caranya seperti ini ya. Jadi periksanya boleh dengan salah satu aja sebenarnya. Atau di algoritma tadi pakai langkah 4 atau langkah 5 ya. Jadi A1 ini yang diperiksa dengan A1 dikali FM1. Nah, A1 negatif, M1 positif, jadi nilainya pasti negatif. Nah, karena negatif berbeda tanda, jadi kita pilih B2-nya sama dengan M1. Nah, kalau kita periksa dengan angka ini B1, jadi kita punya FB1 dikali FM1. Nah, B1 positif, M1 positif juga. Seperti ini. Nah, karena ada dua nilai positif, akibatnya ya sama. Jadi B2-nya kita pilih dengan M1. Nah, ini jadi kita akan punya interval yang baru. Ini kita sebut I2. I2-nya itu adalah 2 sampai 2,5. Ya. Ini terus kita lihat di sini H2-nya yaitu jarak intervalnya ini jadi makin mengecil. Yang asalnya di sini H1-nya ini sama dengan 1, di sini jadi tinggal setengah. Nah, itu jadi kalau di intervalnya makin mengecil ya, jadi di sini. Nah, dari situ kita periksa lagi M2. M2-nya berarti 2 ditambah 2,5 per 2. Jadi kita punya 2,25. Nah, kita hitung M2 ini 2,25 pangkat 3 min 3 kali 2,25 min 5. Ini hasilnya jadi min 0,359. Nah, caranya sama, kita periksa boleh dengan langkah 4 atau langkah 5. Jadi diperiksa nih, kalau A2-nya tadi ini jadi A2, ini B2. Jadi beda tanda ya. A2, B2. Nah, kalau kita periksa dengan A2 ini FM2 di sini, A2-nya negatif karena A2 sama dengan A1 ya, negatif. Kemudian M2-nya negatif juga. Jadi kalau dikalikan hasilnya jadi positif. Nah, karena positif berarti yang ini kita ganti. Jadi kita punya A3-nya sama dengan M2. Begitu juga kalau kita periksa dengan langkah 5, jadi kita punya B2 dikali M2. Nah, B2-nya
ini B2 nya sama dengan M1, ini bernilai positif. Terus M2 nya tadi kita periksa di sini ya, negatif. Nah, karena berbeda tanda berarti ini negatif. Makanya kita peroleh di sini solusinya negatif, berarti B, karena negatif berarti B2 nya ini tetap, jadi B3 sama dengan B2, yang berubah itu A3 nya, A3 nya itu adalah M2. Nah, kita periksa ini ya, sama, jadi kita punya solusi bagi dua yang sama. Kira-kira nanti dia akan makin mengecil jadi seperti ini ya, dan seterusnya. Jadi kita akan, kalau ditabelkan kita akan peroleh, nah ini hasil iterasinya ya. Di sini Ibu mengerjakannya pakai Excel. Tadi kan cuma di sini ada kesalahan ya. Iterasinya, Ibu mulai iterasinya dari 0. Harusnya ini 1, 2, 3 dan seterusnya, dengan kita punya A1-nya 2, B1-nya 3. Terus ini HN ini untuk menunjukkan panjang interval atau diameter dari solusi. Tadi kan katanya kita periksa HN-nya, atau di sini R min MN ini harus kurang dari error yang diinginkan, atau di sana tulisnya seperti ini ya. Nah, MN ini adalah tadi memeriksa batas yang baru itu dengan MN. Ini hanya solusi dari ini ya. Kalau teman-teman harusnya udah sering ketemu Excel, tapi kalau di sini Ibu mengerjakannya HN ini sesuai dengan definisinya. HN ini adalah panjang interval. Tadi kan berarti BN min HN. Nah, kalau pakai fungsi Excel, karena sebentar, biasanya ini gimana, A ditandai dulu ya, ini A, B, C, D, E, F, ini kolomnya, G, H, terus ini barisnya. Nah, ini baris 1 berarti ini 2, 3, di sini 3 dan seterusnya ya. Jadi Ibu ulangi yang HN-nya, ini HN, jadi nah ini HN-nya ini diperoleh dari BN min AN tadi sesuai definisinya. Nah, kalau dilihat di Excel ini HN ini merupakan sel dari ini ya, C1 min B1. Jadi kalau itu tinggal di Excel-nya tinggal ketikkan M1 terus sorot sel C1, terus kita ketikkan minus, sorot lagi B1. Nanti kita punya ini. Terus untuk MN-nya, MN sama sesuai dengan definisinya. Ini adalah AN plus BN per 2. Jadi kalau fungsi Excel-nya, karena AN itu ada di sini, B1, ya sel B1 ditambah sel C1 dibagi 2. Terus Fn sini ya, FAN ini jadi sesuai fungsinya tadi kan ini Fx itu adalah X pangkat 3 min 3X min 5. Nah, ini N-nya itu adalah di sini ya. Jadi untuk AN kita punya
B1 angka 3, ini fungsi di Excelnya, dikurangi 3 bintang B1 min 5 nanti keluar ini ya, jadi yang diketiknya ini dari mulai sama dengan ya. Terus untuk FBN itu B-nya itu ada di C1, berarti kita punya C1 pangkat 3 min 3 dikali C1 min 5. Nah, untuk FMN, karena MN ini di E1, jadi kita punya E1 pangkat 3 min 3 kali E1 min 5. Nah, untuk proses selanjutnya, ini kan ada pemilihan AN dan BN selanjutnya. Nah, ini boleh ditandai ya. Nah, yang ini untuk AN plus 1-nya, ini kalau ibu pakai fungsi ini if, jadi if pakai yang langkah tadi kan boleh milih langkah 4 atau langkah 5, jadi kita bisa pakai ini yang F langsung ke ininya ya. Jadi di baris sebelumnya kan yang akan kita periksa di baris 3 ya. Jadi ini adalah A2 ya. A2-nya berarti if ini tuh sel F2 dikali ini yang M-nya itu H2. Nah, ini positif. Kalau positif berarti kita peroleh AM-nya itu sama dengan yang B2. Ini maaf ya, ini ada kesalahan. Ini sebenarnya lebih mudah kalau di Excelnya. Ini kan A2-nya itu dari 1, 2, 3 nih di sel yang ketiga di sini ya. Jadi F3 H3 positif, maka kita punya B2. Kalau tidak berarti kita punya C2. Nah, itu untuk menentukan nilai A2-nya. Yang B2-nya juga sama. Nah, ini pakai fungsi if. Ibu juga mengeceknya pakai yang positif juga ya. Jadi kita punya yang ibu periksa di sini karena ini untuk mengecek A, jadi ibu cek yang B. B itu ada di G, di kolom G. G3 bintang H3. Nah, kalau dia bernilai positif berarti yang harus diganti itu adalah B-nya. B-nya ada di C2. Kalau tidak ya kita peroleh B2. Nah, itu dan seterusnya untuk proses HN, MN itu kurang lebih sama. Jadi kita tinggal copy bagian sel atasnya, kita paste di sel yang akan kita tuju. Nah, untuk proses selanjutnya, kalau yang ibu lakukan itu disorot. Jadi ibu lakukan tuh sorot baris yang fungsinya udah lengkap itu di baris ini ya, baris ketiga ini disorot semuanya. Terus geser kursor di sini di sebelah kanan. Nanti kalau udah kursornya ada tanda plus seperti ini,
Nah, itu baru diklik, di drag ya, digeser sampai bawah. Nah, nanti kita akan punya hasil seperti ini. Nanti M yang kita pilih itu adalah M yang memenuhi errornya. Tadi kan errornya itu adalah ini R min MN kurang dari error yang diminta. Itu diperiksa di sini. Ini adalah rentang dari solusinya atau diameter dari solusi yang kita inginkan. Nah, itu caranya dengan cara pengerjaan Excel-nya ya. Tapi kalau teman-teman adik-adik mahasiswa yang udah terbiasa dengan Excel, kayaknya fungsi di atas ini tidak perlu. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya metode mencari solusi persamaan itu adalah metode Newton. Nah, kalau di metode Newton ini syarat dari fungsinya lebih ketat lagi. Kalau tadi kan kita hanya perlu fungsi yang kontinu. Nah, terus di sini kita perlu fungsi yang terdiferensialkan. Nah, kemudian kita perlu di sini kita perlu cukup satu nilai awal. Kalau kita bandingkan ya, yang metode bagi dua tadi ya. Yang metode bagi dua kita perlu dua nilai awal yaitu A1, B1. Kemudian yang harus kita periksa itu adalah ini secara umum ya, FAN, BN, dan FMN. Nah, itu kalau di metode Newton ini kita hanya perlu satu nilai awal atau initial point-nya cuma satu ya. Ini X1, kemudian kita gunakan ini untuk mencari solusinya persamaan ini. Di Fxn dibagi X turunan Xn-nya. Kalau secara ilustrasi, misalkan kita punya fungsi seperti ini, ya, terus kita buat initial point-nya misalnya di sini, ya ini X1-nya. Nah, dari X1 ini kita ambil garis singgung. Nah, ini nanti kita peroleh di sini. Ini adalah X2-nya ya. Jadi hasil ini itu adalah titik di sini ya. Terus dari sini, dari X2 ini kita buat garis singgungnya lagi ya, dan kita punya di sini ini X3. Dari X3 kita buat garis singgung dan seterusnya sampai nanti kita punya Fxn-nya yang sama dengan 0. Nah, atau kita peroleh di sini ya. Jadi karena barisan dari ininya ya, ibu sebut barisan ya. Jadi X1, X2-nya ini harus makin lama makin mengumpul menuju ke satu titik. Nah, nanti jadi yang kita hitung itu adalah jari-jari dari solusinya ya ini. Jadi jarak antara dua titik iterasi yang kita hitung. Nah, kesulitannya kita bahas di akhir materi ini ya. Nah, kita lihat contohnya untuk metode Newton ini. Nah, ini contohnya. Kita punya ini X sama dengan X pangkat 3, masih soal yang tadi ya, 3X min 5. Terus kita ambil initial point-nya atau X1-nya ini adalah 2,5. Nah, untuk metode Newton kita perlu fungsi yang terdiferensialkan karena kita akan menghitung diferensialnya, turunannya. Ini turunannya adalah 3x kuadrat min 3. Jadi kalau secara umum kita punya
ini adalah xn min fxn per fxn xn. Nah, kalau di sini untuk ini jadi xn min xn pangkat 3 min 3 xn min 5 dibagi 3 xn kuadrat min 3, atau ya kalau disederhanakan ini kita samakan penyebutnya jadi 3xn pangkat 3 min 3xn min xn pangkat 3 min minus kali minus jadi plus 3xn plus 5, jadi 2xn pangkat 3 plus 5 per 3xn kuadrat min 3. Ya, ini kalau disederhanakan jadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita punya di sini tadi x1-nya udah ada ya, 2,5, x2-nya ini tinggal substitusikan ke persamaan ini. Jadi kita punya 2 dikali 2,5 pangkat 3 tambah 5 per 3 2,5 kuadrat min 3. Nanti hasilnya itu adalah 2,3, terus x3-nya sama 2 dikali 2,3 pangkat 3 tambah 5 dibagi 3 dikali 2,3 pangkat 2 min 3. Kita peroleh nanti hasilnya 2,2793 dan seterusnya. Nah, sama ya, kalau ibu lebih, karena ibu bisanya di Excel, mungkin di semester 1 juga ini kan diajarkan algoritma pemrograman. Nanti ada lebih baik sih pakai software untuk pemrograman ya, karena nanti digunakan lebih jauh. Tapi kalau di sini ibu masih pakai Excel. Nah, kita lihat di sini hasil dari Excel-nya. Kita tandai dulu ya. Di sini kolom ke A, B, cukup A dan B. Terus ini baris ke-1, baris ke-2, ke-3 dan seterusnya. Yang ibu kerjakan kalau N1 ini, N1, 2 dan 3 ini hanya untuk menomori kita berada di iterasi ke berapa. Nah, kalau ini jadi untuk N-nya sebentar, tadi fungsinya apa? Xn plus 1 itu sama dengan 2xn pangkat 3 min plus 5 dibagi 3xn kuadrat min 3 ya. Nah, ini jadi baris kalau baris yang pertama ini untuk ini ya, untuk yang ini nilai inisial, jadi kita tidak perlu kita ketikkan saja ya. Nah, justru yang harus kita hitung itu mulai dari ini x2-nya. Jadi di x2-nya di sini ini dihitung caranya dengan yang fungsi yang di atas itu diperoleh dari ini sama dengan 2 dikali nilai sebelumnya, 2 bintang nilai sebelumnya ada di sel B2 pangkat 3 plus 5 karena diketik jadi ini seperti ini ya ngetiknya, dibagi 3 bintang sel B2 topi kuadrat min 3.
Nah, nanti kita peroleh nilai yang ada di sel ini. Untuk selanjutnya sama ya seperti tadi. Jadi Ibu tinggal sorot di sini. Nih sorotnya pakai kursor biar kelihatan. Kita sorot sini ya. Nah, terus geser kursornya ke sebelah kanan bawah. Nanti kalau sudah ada tanda plus seperti ini, tinggal di drag, yaitu diklik tanpa dilepas sampai bawah, sampai nanti kita peroleh nilai xn yang kita inginkan. Nah, perhatikan di sini, ini kalau di iterasi kelima, ya ini sebenarnya sudah cukup ya, tapi ini Ibu hanya untuk memperlihatkan aja. Di iterasi 5, 6, dan 7 itu kita peroleh nilai yang sama atau nilai pembulatan yang sama. Nah, ini untuk metode bagi dua ini cukup sampai ke iterasi ke-5 ya. Tadi metode bagi dua kita sampai iterasi ke-24. Nah, ini kalau pakai Excel ini cukup dengan fungsi seperti ini, terus copy paste, nanti kita peroleh hasilnya. Itu untuk metode bagi dua. Keuntungan dari metode metode bagi dua ini tadi ya, jadi kita punya iterasi yang sederhana, cukup memeriksa satu nilai, yaitu ini ya, iterasinya sederhana, satu nilai. Kelemahannya itu adalah jadi kelemahan dari metode bagi dua ini itu di initial point atau di nilai awal. Jadi keakuratan dan keefektifan dari metode bagi dua itu adalah bagaimana cara kita mengambil nilai awal. Nah, kalau kita jeli mengambil nilai awalnya, iterasinya yang kita lakukan bakal sedikit. Kalau tidak jeli ya hasilnya agak panjang sedikit. Terus nah, untuk metode ini bukan kelemahan metode bagi dua, tapi metode Newton ya. Metode Newton ini ya, pemilihan nilai awalnya yang harus bagus, kemudian barisannya yaitu yang tadi X1, X2, atau pemilihan fungsi bintangnya ya. Pemilihan fungsi bintangnya juga harus yang konvergen. Jadi ini barisannya harus yang konvergen. Kalau kita ambil barisan yang divergen atau barisan yang tidak mengumpul, ya nanti kita tidak akan menemukan nilai yang kita inginkan ini. Nah, itu kelemahannya dari metode Newton. Nah, kita lihat satu metode lagi untuk metode yang lain untuk menentukan solusi dari persamaan, yaitu metode titik tetap. Metode titik tetap ini sama ya, kita akan mencari solusi dari fungsi ini. Kita punya masalahnya, kita punya ini fx ini akan ditentukan C sehingga fc-nya nilainya 0. Nah, untuk metode titik tetap ini, jadi fungsi fx ini kita buat sebagai fungsi yang lain, yaitu fungsi gx, sehingga memenuhi ini ya, gx sama dengan x.
Jadi yang asalnya kita punya seperti ini, kita punya ini. Kenapa jadi seperti ini? Dilihat di contohnya. Di sini contohnya itu ya, kita punya fx ini sama dengan x kuadrat min 2 akar x plus 1. Nah, untuk menentukan c sehingga fc sama dengan 0, jadi persamaan di atas ini kita buat sama dengan 0. Jadi kita punya x kuadrat min 2 akar x plus 1 ini sama dengan 0. Terus kita punya 2 akar x plus 1 dan x sama dengan ini 2 akar x plus 1 ini diakarkan, ruas kanan juga diakarkan. Nah, fungsi ini yang kita sebut sebagai gx. Ya, gx di sini itu diperoleh dengan cara ini ya. Jadi kita punya x sama dengan gx. Itu sekaligus dengan contohnya. Terus iterasi juga berhenti di sini ya. Ini kalau kita punya 2 titik iterasi yang beda ini jaraknya sesuai dengan epsilon yang kita inginkan. Nah, ini metode titik tetap ini hasilnya yang tadi ya. Metode titik tetap ini tadi soalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat min 2 akar x plus 1. Yang kita inginkan itu adalah titik C sehingga fc-nya sama dengan 0. Nah, ini akan kita peroleh dengan bantuan fungsi ini x dx. Dengan dx-nya tadi ya udah kita atur ya sama dengan ini. Ini caranya hampir sama dengan yang metode Newton tadi ya. Jadi karena kita punya xn plus 1 ini sama dengan tadi apa? Nih 2 akar xn plus 1 angkat setengah. Nah, untuk yang ini sel yang ini diketik saja, kita punya initial point-nya ya. Terus yang selanjutnya yang ini. Nah, ini ibu peroleh dari mengetikkan ini 2 fungsi akar itu di Excel itu adalah ini SQRT kurung dari 2 dikali SQRT lagi SQRT dari xn-nya diperoleh dari sel ini di atas, ini bukan C tapi B ya, ini di sel B2 plus 1. Nah, nanti ketemu hasil ini. Untuk iterasi selanjutnya sama ibu tinggal ini disorot terus sampai kursornya digeser sampai kanan bawah sampai ada tanda plus seperti ini, terus di drag sampai nilai yang kita inginkan. Nah, ini
kita peroleh yang kita lihat di iterasi di sini, ini iterasi ke 12 dan seterusnya, ini nilainya sama terus ya. Jadi kita anggap di sini C-nya atau sebenarnya ya xn atau R yang kita inginkan itu adalah ini. Jadi xn-nya ya, xn yang kita inginkan adalah 1,83 dan seterusnya. Ini adalah pendekatan dari fxn nilainya sama dengan 0. Nah, itu metode titik tetap seperti itu. Terus kelebihan dari metode titik tetap ini sama seperti metode Newton ya. Jadi kita hanya perlu satu iterasi seperti ini. Ya, jadi satu fungsi saja. Nah, kelemahannya justru ini di ya initial point tentu saja ya, nilai awal, cara memilih nilai awal itu sangat penting. Kelemahannya dari nilai awal, kalau kita pilih nilai awal yang bagus, iterasinya bakal sedikit. Tapi kalau nilai awalnya terlalu jauh, bisa jadi nilainya melenceng atau iterasinya yang terlalu besar, terlalu banyak. Yang kedua, kadang kesulitannya justru menentukan fungsi ini. Jadi kesulitan menentukan xn plus 1 atau gx-nya yang konvergen. Ya, konvergen itu berarti barisannya makin lama makin mengecil ke satu nilai yang kita inginkan. Nah, itu 3 metode untuk menentukan solusi dari suatu persamaan. Kalau di sini khusus di contoh ini justru untuk menentukan ini ya, yang FC sama dengan 0. Nah, kita masuk ke metode numerik di bab 4, yaitu cara pendekatan lain untuk menentukan luas daerah di bawah kurva. Sebelumnya kita sudah kenal jumlah Riemann. Caranya iris, hitung luas, jumlahkan, limitkan. Berarti kita punya integral. Nah, untuk proses metode ini ada 5 metode ya. Riemann kiri, kanan, Riemann tengah, trapesium, dan satu lagi parabola. Nah, ini juga salah satu pendekatan menghitung luas di bawah kurva. Nah, untuk jumlah Riemann kiri ini, jadi ketika kita ini punya interval A sampai B yang kita pilih sebagai titik untuk menghitung panjangnya itu adalah di interval sebelah kiri. Jadi ini adalah panjang perseginya. Kita iriskan, terus kita hitung luas perseginya. Ini cara menghitung luas perseginya yang ini. Persegi, kita ingat luas persegi itu adalah panjang kali lebar, panjangnya fxi min 1, lebarnya itu adalah delta x. Dan di sini karena delta x-nya teratur, jadi delta x-nya itu adalah b min a per n. Ya, ini delta x, ini f xi min 1-nya. Terus kita jumlahkan, kita limitkan. Itu contohnya. Nah, kita ambil contohnya di sini. Contoh
kita akan menghitung integral ini 4 min x dx. Nah, kalau dari contoh ini kita lihat gambarnya ya. Jadi yang akan kita hitung itu adalah pendekatan luas daerah ini. Nah, ini yang diarsir ini. Ya, kira-kira di sini. Nah, karena kita akan menghitung dengan jumlah Riemann kiri. Ingat kalau jumlah Riemann ini atau menghitung integral, pendekatan integral itu yang kita lakukan itu adalah iris, terus hitung luas persegi, atau ini ya, terus jumlahkan luas, limitkan untuk n menuju tak hingga, kemudian integralkan. Jadi kalau limitnya menuju n tak hingga, sebenarnya kita memperoleh nilai integral. Nah, pada contoh fungsi ini, jadi kita punya fx-nya itu adalah ini akar 4 min x, kemudian batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Di sini kita ambil n-nya sama dengan 6. Jadi setiap partisi kita bagi sama rata. Jadi delta x-nya itu adalah b minus a per n atau 3 min 1 per 6. Ini 2 per 6 atau 1/3. Nah, karena jumlah Riemann kiri, terus kita bagi 6, kira-kira, nah ini proses membaginya. Jadi kita punya seperti ini ya. Nah, nilai ini, nah panjang ini, luas persegi itu kan, luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini adalah f x i min 1, lebih tepatnya di sini ya. Lebarnya itu adalah delta x ya. Jadi atau kalau kita bandingkan dengan ini rumus umumnya, ini adalah ci delta x dengan ci nya itu adalah x i min 1, sama aja sebenarnya. Karena ini dibagi 6 partisi, jadi kita akan punya partisinya. Ini partisinya itu adalah Ibu ingatkan cara mencari partisinya. Partisinya berarti di x0. X0-nya itu adalah secara umumnya, rumus umumnya dulu ya. CI-nya itu berarti A ditambah I min 1 dikali delta X nya B min A per N. Khusus untuk Riemann kiri ini akan sama dengan XI min 1. Jadi kita lihat C1-nya, ini adalah A-nya itu 1 dikurangi 1, 0, dikali delta X-nya sepertiga, jadi ini sepertiga. C2 itu sama dengan A-nya 1 ditambah 2 kurangi 1 di sepertiga. Itu ini sama dengan X1. C3-nya itu adalah 1 plus 2 per 3. C4 1 plus 3 per 3.
X C5 C6 ya. Jadi kita akan punya ini jumlah untuk jumlah Riemann kiri ini karena ya, metode numerik ini, jadi kita akan melewatkan proses yang kita lewatkan itu adalah proses ini, melimitkan dan ini ya. Jadi proses untuk metode numerik ini yang kita bukan diabaikan, tapi kita tidak sampai ke melimitkan dan mengintegralkan, karena kita hanya perlu mengaproksimasi atau mendekati nilainya saja. Nah, ini jumlah Riemann kiri ini kita punya I sama dengan 1, tadi N-nya sudah ditentukan 6, ini adalah XI min 1, ya karena di sini ya. Terus delta X, nah ini sama dengan delta X-nya kita pindah ke depan, jadi 1/3 dikali sigma I sama dengan 1, 6X I min 1. Ini sama dengan 1/3 dikali F X0, X0 nya adalah 1, ditambah F 1/3 ditambah F 1/2/3 ditambah F dari 2 ditambah F dari 2/3 tambah F dari 2/3. Nah, ini kita jumlahkan, kita hitung melalui fungsi ini, fungsi fx I min 1, jadi itu adalah nilai dari ini ya, ini x I min 1 dari nilai-nilai ini. Jadi kita hitung di sini, nanti hasilnya kira-kira kita akan punya, nah ini ya, ini jumlah Riemann kirinya. Kemudian kita sebentar, di sini untuk gambar ini ibu pakai GeoGebra. Nah, karena di sini fungsinya fungsi yang ini fx di sini ini adalah fungsi yang monoton turun. Nah, ibu tuliskan lagi di bawah ya. Jadi fx-nya monoton turun, maka jumlah Riemann kiri ini itu akan sama dengan jumlah atas, jumlah upper sum, jumlah Riemann atas ya. Nah, karena ibu menggambarnya pakai GeoGebra, nah yang bisa untuk mendapatkan nilai gambar dan nilainya, sebenarnya kalau di GeoGebra-nya nanti ini ada ketahuan, jadi nilai luasan ini berapa. Yang dilakukan itu adalah ketik fungsinya, yaitu fx sama dengan SQRT dari 4 min x ya, ini fungsinya. Kemudian untuk jumlah Riemann-nya, ini karena fungsinya monoton turun ya, jadi kita ketikkan upper sum dari fx, batas bawahnya 1, batas atasnya 3, terus
partisi yang kita inginkan adalah 6. Nanti keluar ini ya, persegi-persegi ini nilai pendekatannya dan nilainya. Nah, itu untuk jumlah Riemann kiri panjang ya. Untuk jumlah Riemann kanan ini hampir sama ya. Jadi di sini contohnya karena ini fungsi yang monoton turun, jadi sama aja dengan lower sum, jumlah bawah. Ini perseginya diperoleh dari ini adalah, kita lihat ini adalah delta x-nya. Ini kita peroleh delta x seperti ini karena kita bagi menjadi n partisi yang sama panjang. Jadi ini delta x-nya, kemudian ini adalah fci-nya. fci-nya ini akan sama dengan fxi ya, dengan ini xi-nya ini atau ci-nya. Sebentar. Ini ci-nya ini diperoleh dari a ditambah i dikali delta x, atau ci-nya ini adalah a ditambah i, delta x-nya adalah b minus a per n ya, ini. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi pendekatan integralnya atau Riemann kanannya ini adalah ini delta x, ini delta x-nya. Ya, ini delta x dikali jumlahan panjang fungsinya, karena lebar dari perseginya sama semua ya. Nah, ini dengan errornya ini ditambahkan ini galat perhitungannya. Di sini kan ada yang tidak tepat terpenuhi ya luasannya. Nah, kita lihat untuk jumlah Riemann kanan ini, kita pakai contoh yang sama, menghitung integral 4 min x dx. Kita lihat fungsinya. Fungsi yang ini tadi kita definisikan fx-nya itu adalah akar 4 min x, batas bawahnya itu adalah 1, batas atasnya 3, dan partisi yang kita inginkan ada sebanyak 6. Jadi kita punya delta x-nya itu adalah 1/3. Nah, untuk Riemann kanan ini kita lihat, nah ini hasil partisinya, dan ini udah ada nilai jumlah Riemann kanannya ya. Riemann kanan tadi kan prosesnya itu adalah iris, luas persegi. Nah, karena yang kita inginkan hanya jumlah, jadi prosesnya sampai jumlah saja ya, jumlah luas persegi. Terus luas perseginya panjang kali lebar dengan panjangnya itu adalah di sini ya, yang paling kanan, partisi paling kanan. Jadi fci dikali lebarnya itu adalah delta x. Di sini delta x-nya adalah 1/3. Terus ci-nya itu sama dengan xi, atau di sini ini adalah a ditambah i dikali 1/3 ya. Jadi ini fi 1 plus
I per 3 dikali delta X. Jadi kita akan punya jumlah Riemann kanan ini sama dengan sigma I nya 1 sampai 6 F 1 I per 3 delta X, atau delta X sepertiga dikali sigma I sama dengan 1 per 6 F 1 plus I per 3. Nah, ini sama dengan sepertiga dikali F 1 per 3 ditambah F dari 1 2 per 3 tambah F 2 tambah F 2 1 per 3 tambah F 2 per 3 tambah F 3. Nah, ini jumlahkan, nanti kita akan peroleh hasilnya ini 2,67. Itu nilai pendekatannya ya, sampai 2 angka di belakang koma. Nah, sama seperti di yang jumlah Riemann kanan tadi, karena ini adalah fungsi yang monoton turun, jadi jumlah Riemann kanan ini akan sama dengan jumlah bawah Riemann. Jumlah bawah Riemann. Nah, untuk mendapatkan nilai dan gambar ini Ibu pakai GeoGebra. Tadi caranya sama ya, yang Ibu ketik di GeoGebra-nya. Jadi kita punya di GeoGebra, silahkan dicoba sendiri. Kita punya fx-nya ini diketik ya, ini SQRT dari 4 min X, kemudian ini Riemann kanan sama dengan jumlah bawah, berarti lower sum dari fx, batas bawahnya 1, batas atasnya 3, jumlah partisi yang diinginkan itu adalah 6 ya. Nanti akan muncul gambar dan nilai pendekatannya. Nah, itu jumlah Riemann kanan. Kemudian ini ada jumlah Riemann nilai tengah. Nah, seperti tadi, jadi yang membedakan itu adalah CI-nya kan. Kalau jumlah Riemann itu prosesnya iris, luas persegi, jumlah luas persegi. Nah, di luas persegi ini adalah FCI dikali delta X. Nah, ini sama aja dengan panjang kali lebar. Yang membedakan itu adalah panjangnya. Jadi untuk CI-nya, untuk yang nilai tengah ini adalah ini I-nya itu adalah I, CI-nya itu adalah A ditambah I min setengah dikali delta X, atau A ditambah I setengah B min A per N. Nah, di sini gambarnya seperti ini.
Untuk hal yang lainnya sama, jadi nanti kita akan punya ini jumlah Riemannnya seperti ini, dan ini adalah errornya atau kesalahan hitungnya. Ya sama, terjadi kesalahan hitung karena ini ada kekurangan luas, ini kelebihan luas, ini ya kekurangan luas yang harus kita hitung, dan di sini ini ada kelebihan luas yang kita hitung, makanya ada error. Nah, kita lihat contohnya. Kita masih pakai contoh yang sama. X ini jumlah ini fx-nya akar 4 min x, terus a-nya 1, b-nya 3, dan n-nya sama dengan 6. Jadi di sini kita akan punya delta x-nya itu adalah sepertiga, sama seperti tadi. Terus ci-nya tadi kan a ditambah i min setengah delta x. Jadi ini secara umum kita akan punya 1 ditambah i min setengah dikali sepertiga. Jadi ini kita akan punya gambar fungsinya seperti ini. Terus kalau kita partisi akan kira-kira ini ya. Nah, karena yang kita hitung itu ci-nya adalah nilai tengah, jadi nilai di sini. Nah, persegi yang kita hitung itu adalah persegi ini. Nah, yang kita hitung itu adalah persegi ini. Terus ini nilai. Ini juga ya. Nah, ini nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya. Jadi seperti ini. Ini nilai tengah. Dan seterusnya. Ini kita hitung. CI-nya diperoleh di sini. CI-nya. Jadi luas dan jumlahan luas yang kita hitung itu adalah jumlah dengan nilai tengah itu adalah delta x dikali Ibu ulangi terus menerus ya. Delta x ini tidak memuat indeks, jadi ini boleh dipindah ke depan. Nah, ini jadi F. CI-nya adalah ini 1 plus I min setengah. Ini jadi kita akan peroleh ini sepertiga dikali F. Setengah kali sepertiga 1/6, jadi F1 1/6 ditambah F 1/6 tambah F. Sahabat pakai ini mau pakai baygon sama pakai bantal. Sebaiknya kita hitung C-nya dulu ya. C
C1 berarti 1 ditambah 1 min setengah sepertiga, yaitu 1/6. C2 nya sama dengan 1 ditambah 2 min setengah sepertiga, ini 3/2 berarti 1/2. Ini jadi 1/2. C3 sama dengan 1 ditambah 3 min setengah kali sepertiga, 6. 5/6. C4 nya 1 ditambah 7/6 atau 21/6. C5 nya 1 ditambah 5 min setengah sepertiga, 1 plus 9/3. Sebentar. 9/6. Jadi ini 2 setengah ya. C6 nya ini adalah 1 ditambah 6 min setengah kali sepertiga. Satu ditambah 11/6, jadi 5/6. Nah, itu jadi yang kita jumlahkan ini adalah ini ya, luasan persegi dari ini ini setengah 1/5/6, 2/6 tambah F 2/5 tambah F 2/5/6. Ya, kita jumlahkan, nanti kita akan peroleh hasil jumlahannya itu adalah nah, kalau kita hitung di sini setelah pembulatan nilainya mendekati ke 2,798. Nah, itu jumlah Riemann nilai tengah. Nah, untuk jumlah Riemann nilai tengah Ibu tidak menemukan ininya ya di GeoGebra. Mungkin nanti harus dicari lagi. Nah, ini ada aturan mencari nilai jumlah Riemann dengan cara trapesium, aturan trapesium. Disebut aturan trapesium. Kita perhatikan di sini yang tadi kan sebelumnya kita menghitung luas-luas persegi. Nah, di aturan trapesium ini yang kita hitung itu adalah ini, luas-luas trapesium. Nah, luas trapesium itu kan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, kalau di dalam aturan trapesium ini jumlah sisi sejajar itu di sini ya. Jadi kita punya X di sini X0, X1 atau secara umum, jadi kita punya XI-1 dan XI. Di jumlah sisi sejajarnya itu adalah ini nilai fungsi atau panjang ini. Itu adalah F XI-1 ditambah F
XI. Nah, tingginya itu adalah ini. Tingginya adalah delta X. Ya. Nah, ini kita lihat di sini juga udah ada ya. Ini adalah delta X-nya dan ini adalah jumlah sisi sejajar di bagi 2. Terus jumlah trapesium ini kita jumlahkan. Jadi kita punya ini delta X-nya, ini adalah jumlahan dari ini. Oke. Nah, seperti metode sebelumnya, di sini juga ada kekeliruan penghitungan, ya, karena ada sebagian luas yang kurang atau lebih terhitung. Kita lihat contohnya. Untuk metode trapesium ini, kita pakai contoh yang sama, yaitu kita akan mengintegralkan fungsi ini dari gambar fungsinya ini ya. Terus kita akan coba menghitung luasan-luasan ini jadi nah kira-kira jadi seperti ini trapesiumnya. Ya, ini trapesium juga. Terus ya, seperti itu. Tadi yang kita jumlahkan itu adalah rumus akhirnya itu adalah ini ya, A per N kali Fxi min 1 ditambah Fxi per 2. I-nya dari 1 sampai N. Nah, karena untuk contoh yang ini kita ambil Fx-nya itu adalah akar 4 min X, terus A-nya sama dengan 1, batas akhirnya 3, dan N-nya sama dengan 6. Terus kita punya nih Xi-nya, X0-nya 1, X1-nya itu adalah 1/3, X2-nya 1/2/3, X3-nya 2, X4-nya 2/3, X5-nya 2/2/3, dan X6-nya adalah 3. Nah, dari metode trapesium ini jadi kita peroleh ini delta X-nya. Delta X-nya adalah 1/3 dikali jumlah 1 sampai 6, itu adalah ini. Karena semua memuat setengah, jadi ya ini dituliskannya ya, karena semua mau kita uraikan, jadi sigmanya kita ini keluarkan. Ini memuat setengah semuanya, jadi ini sama aja dengan F0 yaitu 1 ditambah yang bagian pertama F 1/3, terus trapesium kedua, ini trapesium kedua ya, trapesium kedua itu adalah F 1/3 ditambah F 1/2/3, ini trapesium kedua. Kemudian trapesium ketiga, ini trapesium ketiga itu adalah F 1/2/3 ditambah F 2. Trapesium keempat ini itu adalah F 2
ditambah F 21/3, kemudian trapesium ke 5 ini adalah F 21/3 tambah F 2/5, dan trapesium terakhir, trapesium ke-6 itu adalah F 22/5 ditambah F 3. Nah, ini kita kalikan 1/6. Ini kalau kita lihat ini F1 ditambah 2F1/3 tambah 2F 1/2/3 tambah 2F2 tambah 2F2/3 ditambah F tambah 2 F2/3 dan yang terakhir F3. Nah, ya jadi atau ini kalau kita hitung ini nilai-nilai fungsi di titik-titik ini dan kita jumlahkan, maka nilainya itu akan ini dengan pembulatan ya akan mendekati 2,735. Sebelum lebih lanjut, jadi yang ini itu akan sama dengan delta X. Ini karena setiap I memuat setengah, jadi ini X per 2 sigma I sama dengan 1 sampai N Fx I min 1 ditambah Fxi. Nah, kita lihat di contoh nih, kecuali yang batas awal dan batas akhir, yang tengah itu memuat konstanta 2 ya. Jadi rumus trapesium di atas itu bisa kita tuliskan ulang sebagai ini delta X dikalikan dengan F A ditambah F B ditambah 2 dikali sigma I nya 1 sampai N, ini adalah F X I. Ini sampai N-1 ya. Nah, seperti itu. Ini yang rumus pendekatan luas bidang datar dengan metode trapesium. Satu metode lagi. Nah, ini untuk aturan parabola. Yang aturan parabola di sini dia memerlukan 3 titik. Jadi yang ini hampir serupa dengan trapesium. Jadi kan yang trapesium di sini berupa garis lurus seperti ini ya. Nah, yang parabola ini sehalus mungkin dia mengikuti fungsinya didekati oleh fungsi parabola atau fungsi kuadrat dengan pendekatan parabolanya ya ini melalui 3 titik ya, atau kita punya pendekatan rumusnya seperti ini. Nah, untuk atur sama seperti metode lainnya, di sini ada karena ini merupakan luas pendekatan, jadi ada errornya. Kemudian aturan parabolik ini disebut juga sebagai aturan Simpson. Jadi kita lihat contohnya ya. Kita masuk ke contoh dari metode parabola ini ya. Kita masih pakai fungsi yang sama. Nah,
gambar fungsinya seperti ini. Terus ini cara mempartisinya. Nah, untuk menghitungnya ini pakai rumus yang ini uraiannya seperti yang di atas, yang kita gunakan yang ini. Ya. Sebelum lebih lanjut, untuk metode trapesium di GeoGebra ada pakai ini trapezoidal sum. Nanti diperiksa lebih lanjut ya. Ini untuk aturan trapesium. Nah, kita coba hitung fungsi ini dengan metode parabola atau metode Simpson, ini dengan menggunakan rumus ini. Jadi kalau diuraikan, ini sama dengan BA per N itu adalah sepertiga dikali sepertiga, kemudian ini ya, berarti kita punya F suku pertama ke nolnya per 1 ditambah F 1 per 3, terus ditambah ini 4 dari ini, 2 dari F 2 per 3, terus ditambah 4 F 2 ditambah 2 F dari 2 1 per 3 ditambah 4 dari F 2 per 3 ditambah F ke 6 yaitu F 3. Nah, kita hitung. Di sini ada yang 4 itu yang N yang ganjil ya, ke 1, ke 3 dan ke 5. Terus yang 2 itu yang ini suku ke 3. Ini sebentar. Ini kan X0, ini X1, ini X2, X3, X4, X5 dan X6. Jadi 2 ini yang genap. Nah itu terus nilai pendekatannya ini setelah pembulatan kita akan peroleh dengan aturan Simpson ini ya 2,671. Nah itu untuk aturan trapesium. Untuk lebih mendalami pendekatan mencari luas di bawah kurva ini, silahkan dicoba soalnya ya. Nanti Ibu akan berikan ujian pengganti untuk metode numerik ini. Nanti soalnya akan disampaikan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.